Apakah Arab Saudi akan menjadi negara liberal? Pada tahun 2016, dunia melihat ke Riyadh. Putra mahkota Muhammad bin Salman atau MBS, pemimpin de facto Arab Saudi, meluncurkan sebuah visi ambisius, yaitu Vision 2030. Visi ini bukan hanya rencana ekonomi, tapi semacam manifesto nasional untuk melepaskan ketergantungan dari minyak, membuka peluang investasi global, dan mengubah wajah sosial negara yang selama puluhan tahun dikenal sangat konservatif. Dan memang, perubahan itu terjadi dengan cepat. Beberapa kebijakan yang paling mencolok muncul hanya dalam beberapa tahun pertama. Pada tahun 2018, pemerintah mencabut larangan mengemudi bagi perempuan, yakni larangan yang selama ini menjadi simbol konservatisme kerajaan. Pada tahun yang sama, bioskop komersial dibuka kembali setelah dilarang selama 35 tahun. Festival musik internasional seperti MDL Beast Soundstrom muncul di Riyadh, menampilkan DJ kelas dunia di hadapan penonton pria dan wanita yang bercampur. Berdasarkan data dari General Authority for Statistics Saudi Arabia, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 17% di 2017 menjadi lebih baik ke 36% di 2022. Yang mana ini adalah lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reformasi hukum di sana memungkinkan perempuan untuk bepergian tanpa izin wali laki-laki. Mereka juga bisa mendaftar kerja sendiri dan mengakses layanan pemerintah tanpa hambatan gender. MBS secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin membawa Arab Saudi menjadi negara yang moderat dan terbuka kepada dunia, yang dilansir dari Bloomberg tahun 2017. Dan untuk banyak kalangan muda di Saudi, yang mana mereka ini adalah 70% dari total populasi, reformasi ini adalah angin segar. Sebuah lembaga survei bernama Arab Youth Survey pada 2021 menunjukkan bahwa mayoritas pemuda Saudi merasa negaranya berjalan ke arah yang benar. Namun, di balik kebebasan itu, politik tetap absolut. Meski ruang sosial terlihat semakin terbuka, ruang politik tetap terkunci. Arab Saudi masih merupakan monarki absolut, tanpa sistem parlementer demokratis, tanpa partai politik, dan tanpa media independen. Freedom House dalam laporan tahun 2024 tetap memberikan Saudi skor 7/7 dalam kategori kebebasan politik. Artinya, tidak bebas sama sekali. Kritik terhadap pemerintah, keluarga kerajaan, atau reformasi itu sendiri dapat berujung pada penangkapan. Amnesty International dan Human Rights Watch mencatat puluhan penangkapan terhadap aktivis perempuan yang justru memperjuangkan hak-hak yang kemudian dilegalkan. Beberapa bahkan ditahan setelah tampil di forum internasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Lujain Al-Hathlul, aktivis hak perempuan yang ditahan, disiksa, dan baru dibebaskan pada 2021 setelah hampir 3 tahun di penjara tanpa dakwaan yang jelas. Yang paling mengejutkan publik dunia adalah kasus Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post yang dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul pada 2018. Investigasi PBB menyimpulkan bahwa pembunuhan itu direncanakan dan diperintahkan oleh pejabat tinggi negara. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi banyak pengamat yang semula optimis melihat wajah baru Saudi. Maka muncullah pertanyaan kunci, apakah semua ini benar-benar liberalisasi ataukah sekedar rebranding? Beberapa pengamat membandingkan pendekatan MBS ini mirip-mirip dengan model Tiongkok. Ekonomi terbuka, sosial dilonggarkan, tapi tetap kendali politik diperketat. Dalam istilah ilmiah, authoritarian modernization, di mana modernisasi tidak mengarah ke demokratisasi, melainkan memperkuat otoritarianisme yang lebih efisien. Brookings Institution dalam laporannya tahun 2022 menyatakan bahwa Arab Saudi ini mengandalkan reformasi sebagai alat kontrol, bukan pembebasan. Artinya, pembaruan dilakukan untuk memastikan legitimasi kekuasaan, menarik investasi, dan menenangkan populasi muda tanpa memberikan mereka kekuatan politik. Kesimpulannya, arah Saudi bukanlah liberalisme, tapi adaptasi strategis. Arab Saudi di bawah Muhammad bin Salman sedang berubah. Itu tidak diragukan lagi. Tapi perubahan itu bukan menuju negara liberal, seperti yang dipahami dalam konteks barat. Yang sedang dibangun adalah kerajaan yang lebih modern, terbuka untuk bisnis, ramah investor, dan cukup fleksibel untuk menyenangkan generasi mudanya, tanpa kehilangan kendali kekuasaan absolut. Liberalisme menuntut kebebasan individu yang lebih menyeluruh, dan itu masih menjadi hal yang tabu di negeri dua tanah haram ini.